Halo kelas, how are you today? Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Today we continue our lesson about narrative text. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai narrative text dengan tujuan membandingkan dan menangkap makna secara kontekstual teks naratif pendek dan sederhana. Fokus kita kali ini adalah type of questions in narrative text. Jadi kita akan mempelajari jenis-jenis pertanyaan apa yang akan muncul dalam sebuah narrative text. Baiklah, kita mulai dari teks Pinocchio yang sudah menjadi tugas kalian pada minggu lalu. Pada zaman dahulu kala, seorang pemahat tua bernama Geppetto memahat sebuah boneka berbentuk anak laki-laki dan menamainya Pinocchio. Dia berharap boneka laki-laki tersebut menjadi manusia. Seorang peri mendengar perkataannya dan memenuhi harapannya. Dia merubah boneka tersebut menjadi hidup. Tetapi sang peri menjanjikan jika boneka laki-laki tersebut ingin benar-benar menjadi anak manusia, dia harus menjadi anak yang baik. Geppetto sangat menyayanginya, tetapi Pinocchio sangat nakal dan jarang sekali menceritakan yang benar. Setiap kali dia berdusta, hidung kayunya akan bertambah panjang. Dia selalu berjanji akan menjadi anak laki-laki yang baik, tetapi dia melupakan perkataannya dan melewatkan sekolah dengan teman-temannya untuk mengikuti sirkus. Sekarang, dia menjadi rindu kepada Geppetto. Suatu hari dia mendengar bahwa ayahnya telah ditelan oleh ikan paus yang besar. Dia segera menemui ikan paus tersebut. Ikan paus tersebut juga menelan dia. Di dalam perut ikan paus tersebut, Pinocchio dan Geppetto sangat senang bisa berjumpa satu dengan lainnya. Mereka membuat rencana untuk keluar dan mulai menggelitiki perut ikan paus tersebut. Ketika ikan paus tersebut membuka mulutnya dan bersin, Pinocchio dan Geppetto menyelinap keluar. Mereka pulang ke rumah dengan aman, dengan selamat. Peri sangat senang dengan usaha Pinocchio dan merubah dia menjadi manusia. Dari hari itu, Pinocchio menjadi anak yang sangat baik dan tidak pernah melewatkan sekolah. Ayah dan anak tersebut hidup bahagia selamanya. Nah, demikian cerita mengenai Pinocchio. Kita lanjutkan ke jenis pertanyaan. Ya. Yang pertama yang sering ditanyakan atau yang menjadi pertanyaan dalam naratif teks adalah gambaran umum atau topik teks. Biasanya pertanyaannya dimulai dengan the text tell us about. What is the text about? The text mainly discuss. Cara menjawabnya kita lihat pada judulnya. Ya, langsung kepada judulnya. Kemudian kita melihat kata benda atau frasa, kata benda yang dijadikan topik, bahasan, atau ide utama. Jadi yang sering dimunculkan dalam teks tersebut. Kemudian selain itu kita bisa juga temukan pikiran utama tiap-tiap paragraf. Biasanya itu terdapat pada awal paragraf. Sekarang kita lihat contoh pertanyaannya. What is the text about? Tadi kita sudah membahas teks Pinocchio, ya. Kemudian langsung ada judulnya Pinocchio. Jadi kita bisa jawab pertanyaan tersebut. Teks tersebut adalah mengenai Pinocchio. Itu dia untuk gambaran umum. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah jenis pertanyaan pikiran utama. Jadi pertanyaan ini menanyakan pikiran utama atau main idea of paragraph. Jenis pertanyaannya adalah what is the main idea of paragraph 1? Paragraph 4 tells about what is the main idea of the third paragraph. Inilah ciri-ciri pertanyaannya.
Cara menjawabnya, temukan apa yang menjadi ide dari cerita pada setiap paragrafnya. Bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa di awal dan akhir paragraf. Sekarang mari kita lihat contohnya. Questions. What is the main idea of paragraph 1? Apa ide dari paragraf pertama? Sudah kita baca di awal tadi mengenai paragraf pertama. Jadi, kita jawab berdasarkan isi atau ide cerita pada paragrafnya. Kita jawab, the main idea of paragraph 1 is Geppetto hope Pinocchio alive. Jadi, ide paragraf pertama itu adalah si Geppetto berharap bahwa boneka yang diukirnya itu bisa hidup. Yang berikutnya, jenis pertanyaan informasi tertentu atau specific information. Biasanya digunakan kata tanya apa, siapa, dan di mana ya. Cara menjawabnya dengan mengambil salah satu kata penting atau yang sama artinya dalam pertanyaan, lalu mencari kata tersebut dalam bacaan dan menemukan informasi yang berada setelah atau sebelum kata penting tersebut. Kita lihat contohnya. Questions. What swallowed Geppetto? Apa yang menelan si Geppetto? Oke, kita baca ada kata swallow, ya, menelan. Dalam teks yang mana kata swallow? Kita temukan di sini, ya. One day he heard that his father had been swallowed up by a very large whale. Suatu hari dia mendengar ayahnya telah ditelan oleh ikan paus yang besar. Jadi kita bisa jawab, he was swallowed by a whale. Dia ditelan oleh seekor ikan paus. Next, yang berikutnya adalah informasi rinci atau detail information. Biasanya ditanyakan dengan pertanyaan, which sentence is correct based on the text? Atau why? Ya, asking about the reason, menanyakan suatu alasan dalam teks tersebut. Yang berikutnya bisa which of the following sentence is true based on the text. Ya. Kemudian cara menjawabnya, kamu cek paragraf yang berkaitan dengan pertanyaan, kemudian periksa dengan seksama kalimat yang ada dalam teks dan pilihan jawaban kalau dia pilihan berganda. Contohnya, why Pinocchio wouldn't nose grow long? Kenapa hidung Pinocchio bisa bertambah panjang, ya, hidungnya yang terbuat dari kain tersebut? Kita lihat di bagian paragraf mana yang menyatakan bahwa ada hidung Pinocchio bertambah panjang. Kita lihat. Once he lies, his wooden nose would grow long. Setiap dia berdusta, hidung kayunya akan bertambah panjang. Sehingga bisa kita jawab, because Pinocchio told the lies. Karena Pinocchio menceritakan kebohongan. Yang berikutnya, tipe pertanyaan informasi tersirat atau implied information. Jenis-jenis pertanyaan ini biasanya diawali dengan kata from the text above, we know that, atau what can we conclude from the text, atau the following statements are true about except. Jadi ini jenis-jenis pertanyaannya. Cara menjawabnya, kamu cek paragraf yang berkaitan dan parafrasekan. Jadi kamu panjangkan lagi kalimatnya sesuai dengan intinya. Kemudian kamu periksa dengan sesama kalimat yang ada dalam teks dan pilihan jawaban. Contohnya, from paragraph 2 we know that. Dari paragraf kedua kita ketahui bahwa. Tadi sudah kita bahas bahwa di paragraf kedua, si peri menjanjikan bahwa si Pinocchio akan menjadi manusia jika dia menjadi anak yang baik. Namun Pinocchio tidak berbuat demikian, ya. Dia sering bohong, cabut sekolah, ya, untuk menonton sirkus. Jadi kita lihat di sini, kita ketahui bahwa Pinocchio itu is the liar. Pinocchio pembohong, ya, karena dia selalu menceritakan rarely told the truth, ya, jarang menceritakan yang benar tapi sering bohong. Yang berikutnya, rujukan kata atau word reference. Rujukan kata ini adalah kata acuan. Jadi biasa ditanyakan dengan
the underlined word refers to? What does the word she refers to? The word I refer to, ya. Cara menjawabnya, perhatikan kata benda atau kata ganti benda yang muncul sebelum kalimat yang ditanyakan. Kita lihat contohnya. The fairy was pleased with Pinocchio's courage and turned him into a human being. The word him refers to. Peri tersebut sangat senang melihat usaha Pinocchio dan merubah dia menjadi makhluk hidup atau manusia. The word him refers to. Kata him di sini menyatakan siapa? Itu dia pertanyaannya, rujukan kata. Kita lihat dalam teks itu katanya ada di mana? Ada di kalimat kedua. The fairy was pleased with Pinocchio's courage and turned him into a human being. Jadi kita lihat kata benda apa yang muncul sebelum kata him ini. Ada kata the fairy, ada kata Pinocchio. Jadi peri tersebut sangat senang dengan usahanya dan merubah dia. Siapa yang dirubah di sini? Yang dirubah adalah Pinocchio. Sehingga kita bisa jawab, the word him refers in the sentence refers to Pinocchio. Kata him pada kalimat itu mengacu kepada Pinocchio. Yang berikutnya adalah makna kata atau word synonym. Biasanya ditanyakan dengan the underlined word has the same meaning as. What does the underlined word mean? The close meaning of the underlined word is. Cara menjawabnya menemukan makna kata berdasarkan konteks. Nah, namanya sinonim kita harus bisa memaknai kata tersebut. Contohnya, Pinocchio and Geppetto were delighted to see each other. What does the underlined word mean? Di sini kata delighted. Apa sinonim kata delighted? Ya, dalam teks itu ada di paragraf di baris ke-3. Pinocchio and Geppetto were delighted to see each other. Pinocchio dan Geppetto sangat senang bertemu dengan yang satu dengan lainnya. Sehingga bisa kita jawab sinonim kata delighted is happy atau glad. Ya, sinonim kata delight itu adalah bahagia atau. Berikutnya mengenai tujuan komunikatif. Kalau tujuan komunikatif ini biasanya ditanyakan dengan why does the writer write the text for? The purpose of the text above is to. What is the purpose of the text? Jadi, cukup dengan pahami fungsi sosial masing-masing teks seperti yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Ya, ini teks Pinocchio secara keseluruhan apa tujuannya? Ya, yang namanya naratif teks tentunya tujuannya adalah untuk menghibur pembacanya, entertain the readers. Boleh juga kalau tidak ada pilihan entertain the readers, bisa kamu katakan to give moral lesson, untuk memberikan pelajaran moral. Yang terakhir, type of questions yang terakhir, jenis yang terakhir adalah menanyakan pesan moral. Biasanya ditanyakan dengan what can you learn from the story about? What is the moral value of the story? Cara menjawabnya, pahami pelajaran moral apa yang kita dapatkan dari teks. Contohnya, teks Pinocchio yang sudah tadi kita bahas, kita tanyakan what is the moral value of the text? Menurut kamu apa nilai moral dari cerita Pinocchio tersebut? Ya, dalam cerita itu dia dijanjikan bisa hidup, kemudian dia berbohong dan tidak menjadi anak baik, kemudian dia melakukan usaha untuk menyelamatkan ayahnya dan dia bisa menjadi manusia kembali, sehingga bisa kita katakan the text teaches, teks tersebut mengajari kita to be honest person, untuk menjadi orang yang jujur sehingga keinginan kita bisa kita dapatkan. Oke, itu dia jenis-jenis pertanyaan yang muncul dalam naratif teks. Now your project. Sekarang tugas kamu. Kita sudah membahas cerita Beauty and the Beast minggu lalu, ya. Ada 1, 2, 3, 4 paragraf bercerita tentang Beauty and the Beast. Tugas kamu adalah menjawab pertanyaan The Beauty and the Beast. Ada 9 pertanyaan sesuai dengan jenis pertanyaan yang muncul dalam naratif teks. Silakan kamu jawab pertanyaannya one by one based on the text.
satu persatu berdasarkan teks. Oke. Pertanyaan dan jawaban kamu tulis pada buku tulis, kemudian kamu foto dan kirim ke WA saya paling lambat hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020 pukul 5 sore. Ya. Jadi jangan lupa ya untuk mengerjakannya dan mengumpulkannya pada waktu yang tepat. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai naratif teks. Jadi, saya harap pembahasan kali ini sangat membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai naratif teks khususnya pada saat ujian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Thank you for your kind attention. Bye-bye.